dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kegagalan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan tampaknya membuat hati Pak SBY sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus juga ayah Anda AHY benar-benar terluka. Ia masih belum bisa menerima sikap pengkhianatan dalam tanda kutip yang konon dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Surya Paloh yang tiba-tiba saja menggunting dalam lipatan dengan mengkhianati kesepakatan sesama partai koalisi yang tergabung di dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Ada diantaranya Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS yang kabarnya sudah sepakat untuk menjadikan AHY ini sebagai bakal calon wakil presiden. Namun dinamika politik tampaknya berbicara lain. Terjadi tsunami dan prahara politik yang cukup dahsyat menimpa Partai Demokrat ketika tiba-tiba saja justru Anies Baswedan dan Surya Paloh malah memilih calon wakil presiden dari luar koalisi, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ya, boleh kita bayangkan bagaimana lukanya hati Pak SBY ini. Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan AHY ini bisa menjadi rising star, bintang yang akan bersinar mulai pada Pilpres 2024. Setidak-tidaknya AHY ini diharapkan bisa menjadi seorang wakil presiden. Namun toh tampaknya impian itu tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak jalan tikungan yang menanjak, kemudian naik turun, belok kanan, belok kiri. Ini yang mungkin di luar prediksi Pak SBY sendiri. Terkait dengan hal tersebut, setidak-tidaknya ada beberapa pernyataan Pak SBY yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, menuding bahwa Anies dan Surya Paloh ini sebagai pengkhianat, sehingga tidak segan-segan Pak SBY itu entah mendapatkan bisikan dari mana, entah benar itu komentar orang lain atau ciptaan Pak SBY sendiri. Kita juga tidak tahu dengan menggunakan ungkapan atau idiom serigala berbulu domba. Di depan bersikap baik seperti domba, tetapi ketika berada di belakang, ketika musuhnya ini lengah, bisa bersikap seperti serigala yang bisa memangsa dengan sangat kejam. Mungkin begitulah gambaran yang disampaikan oleh Pak SBY untuk menggambarkan sosok Anies Baswedan dan Surya Paloh.
Idiom yang sangat sarkastis dan parodi itu kemudian dilanjutkan dengan tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan Pak SBY yang menuding adanya mastermind atau dalang di balik penggagalan atau di balik kegagalan AHY ini sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Ini sungguh luar biasa. Nah, terkait dengan berbagai tuduhan pengkhianatan tersebut, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, agaknya juga berbicara tentang soal pengkhianatan ketika dirinya ini pernah dituduh sebagai pengkhianat terhadap para pendukungnya sendiri ketika tiba-tiba saja pada Pilpres 2019 ternyata mau diajak bergabung dengan masuk dalam kabinet Presiden Jokowi. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, dan saya ini orang tua. Berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit, petinggi partai atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas, ini kan sebetulnya diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Kita ingat semuanya, apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, untuk mencari benang merah, kira-kira apa ya, tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. 1, kita semua tahu, Bapak Ibu, memang ada keinginan
untuk hanya terbentuk dua pasangan saja, pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies Ahaye yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies Ahaye yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Ititah melalui press release yang telah kita sampaikan. Ini coba. Jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya yang terjadi betul ya ini. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Informasi. Damaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita. Karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran, nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya. Karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar, kita terlalu kaya, saudara-saudara sekalian.
saya dituduh macam-macam, tapi saya sudah kenyang. Sekian puluh tahun selalu dituduh. Ya kan? Saya kadang-kadang bangun pagi lihat wajah saya di kaca. Kayak apa? Kenapa kau dituduh terus? Kenapa ini? Ya kan saya tanya kepada diri saya ini. Tapi akhirnya saya serahkan yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Ya kan? Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulhasan dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita cermati video tersebut tampaknya memang ada perbedaan yang cukup diametral antara sikap politik Pak SBY dan Pak Prabowo. Sesama militer tetapi tampaknya karakter dan watak ini memang menjadi salah satu hal yang sangat natural dan tidak bisa dibikin-bikin. Jadi kalau kita lihat pernyataan Pak SBY ini lebih mencerminkan sikap politiknya yang cenderung baperan, suka menuduh orang lain tanpa bukti, sekaligus juga cengeng. Bahkan tidak segan-segan Pak SBY ini kabarnya memang suka bermain victim, bermain playing victim untuk menunjukkan kesan bahwa dirinya ini menjadi korban dari permainan politik pihak lain. Hal ini sangat berbeda dengan sikap politik Prabowo yang cenderung blak-blakan apa adanya, dan apa yang ia lakukan itulah yang tampak di permukaan. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya jaga image atau jaim, tidak baperan dan tikung menikung menggunting dalam lipatan pengkhianatan itu bisa saja terjadi. Jadi hal itu sangat tergantung dari karakteristik dan watak dari masing-masing politisi, memiliki kearifan dan fatsun politik atau tidak. Kalau kita cermati lebih detail, pernyataan Pak SBY ini memang lebih mencerminkan sosoknya sebagai seorang politisi yang sebenarnya bukan seorang petarung, tetapi ia lebih mengandalkan emosi dan perasaan dan lebih meminta pihak lain untuk bisa memahami karakter dirinya. Ini memang aneh. Dalam dunia politik mungkin identik dengan apa yang pernah disampaikan oleh Thomas Hobbes tentang munculnya idiom homo homini lupus. Jadi hakikatnya manusia itu adalah serigala bagi sesamanya.
Jadi dalam dunia politik bagikan hukum rimba, mereka yang bukan menjadi petarung dan hanya meminta belas kasihan pihak lain, tampaknya juga tidak akan bertahan, tidak sanggup beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, survival of the fittest. Jadi hanya mereka yang mampu bertarung bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan mampu bertahan di tengah hutan rimba. Begitulah tampaknya pertarungan politik di dalam jagat politik tanah air Indonesia. Ini tidak ubahnya dengan pertarungan di tengah rimba belantara yang serba sulit untuk diprediksi, dan setiap orang, setiap politisi, setiap kelompok parpol harus mampu beradaptasi bagaimana harus bersikap menghadapi situasi dan kondisi yang sangat dinamis dan serba tidak terduga. Kalau kita lihat pernyataan Pak SBY ini kan sebenarnya mencerminkan sosoknya yang lebih ke berbicara tentang persoalan kecil. Hal itu bisa dirunut dari sejarah dan rekam jejak dari AHY sendiri yang masih muda, yang sebenarnya masih menjadi rising star di dalam dunia kemiliteran, tetapi tiba-tiba saja ia diminta untuk berhenti dan diminta, konon kabarnya diminta untuk menekuni dunia politik. Mungkin saat itu Pak SBY berpikiran atau berpikir berangan-angan bahwa hanya melalui dunia politik ia bisa menggapai cita-citanya untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, sehingga perlu dirintis sejak awal. Hanya sayangnya capaian demi capaian dalam dunia politik seorang AHY tampaknya belum bisa bersinar. Seharusnya ia belajar merangkak dari bawah, misalnya bertarung dalam kontestasi di pilkada di tingkat bupati atau wali kota, kemudian merangkak menjadi seorang gubernur dengan mengikuti kontestasi pilgub, baru berkontestasi dalam pilpres. Nah, ini tampaknya ada yang menyebut bahwa AHY ini merupakan politisi karbitan. Politisi yang sebenarnya belum matang tetapi dipaksa untuk matang sebelum waktunya, sehingga ia masih belum bisa memiliki fatsum dan kearifan politik bagaimana ia harus memainkan Partai Demokrat ini agar mampu menarik simpati rakyat. Itulah sebabnya mengapa ketika menjelang detik-detik pendaftaran Capres dan Cawapres ini ke KPU, tampaknya Surya Paloh dan Anies Baswedan mempunyai pilihan lain meskipun harus dianggap mengkhianati kesepakatan bersama. Jadi seorang AHY dari sisi politik dan sisi elektoral tampaknya masih kalah jika dibandingkan dengan Ketua Umum PKB Cak Imin alias Muhaimin Iskandar. Nah, pendekatan dan cara-cara bermain politik seperti inilah yang seharusnya perlu dikoreksi oleh Demokrat. Jadi kalau hanya mengandalkan belas kasihan dari pihak lain, selalu bermain playing victim, kalau kita kaitkan dengan adagium homo homini lupus, ya saya kok punya keyakinan bahwa Demokrat ini bukannya akan semakin jaya dan mengakar di akar rumput di tengah rakyat, melainkan justru akan dilindas oleh dinamika politik yang begitu keras, begitu kuat, sehingga harus mengubah gaya politiknya yang dari baperan, kemudian cengeng, dan selalu bermain playing victim, harus berubah menjadi seorang petarung yang mampu menunjukkan eksistensi dan jati dirinya sebagai partai politik yang benar-benar memiliki kekuatan secara mandiri dan sama sekali tidak bergantung pada orang lain. Kalau hanya hobi menebar tuduhan demi tuduhan tanpa bukti, tetapi hanya berdasarkan tafsiran demi tafsiran, berdasarkan imajinasi dan pikirannya sendiri, mana mungkin rakyat di negeri ini percaya kepada parpol yang menggunakan pendekatan dan cara-cara naif semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.